Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam Kitabun Majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 6, Nasihat Orang Mukmin untuk Saudaranya. Hari Jumat, pertengahan Syawal 545 Hijriah. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir berkata, hati kaum yang diceritakan di atas adalah hati yang bening, bersih, melupakan makhluk, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan urusan dunia dan mengingat akhirat, melupakan urusan mereka sendiri, mengingat apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua terhalang dari semua itu. Kalian semua sibuk dengan urusan dunia daripada akhirat, meninggalkan rasa malu terhadap Tuhanmu yang Maha Agung. Dengarkanlah nasihat dari saudaramu yang mukim, dan jangan membantahnya. Sebab dia melihat apa yang tidak engkau lihat pada dirimu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bersabda, seorang mukmin menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya. Nasihat seorang mukmin kepada saudaranya adalah benar. Dia akan menjelaskan hal yang tersembunyi, dia akan membedakan antara yang baik dan yang buruk, memberitahukan mana yang maslahat untukmu dan yang madarat untukmu. Maha suci Allah yang telah menyematkan di dalam hatiku untuk menasihati makhluknya, dan telah menjadikannya sebagai cita-cita terbesarku. Aku adalah orang yang memberi nasihat, dan aku tidak mengharapkan balasan apapun atas itu, akhirat telah sampai padaku. Aku bukanlah pencari dunia, aku bukanlah hamba dunia, tidak juga akhirat, dan tidak juga selain dia. Aku tidak menjadi hamba kecuali hanya untuknya. Satu-satunya Tuhan yang Maha Qadim, kebahagiaanku karena kebahagiaan kalian, dan yang meresahkanku adalah kebinasaan kalian. Jika aku melihat wajah seorang murid yang benar, aku merasa bahagia. Muridku, engkau bukanlah diriku, jika engkau berubah, maka aku tidak. Aku telah melewatkan urusan dunia tetapi engkau menolakku karena keinginanmu, berpeganglah kepadaku sehingga engkau melewatkan urusan dunia yang fana. Tinggalkan sikap takabur terhadap Allah dan kepada manusia. Hendaklah kalian bersikap tawadu, asalmu adalah dari setitik nutfah yang kotor, asalmu dari air mani yang hina, dan penghabisanmu adalah kematian yang akan menghampirmu. Janganlah menjadi orang yang dipimpin oleh ketamakan, diburu, dan dikendalikan oleh hawa nafsu menuju pintu kekuasaan. Mencari sesuatu yang bukan bagian haknya, atau mengambil bagian orang lain dengan jalan yang rendah dan hina. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siksa Allah yang paling keras adalah kepada hambanya yang mencari sesuatu yang bukan menjadi bagian haknya. Wahai orang yang bodoh dengan ketetapan takdir dan lalai kepada yang menetapkan takdir itu. Apakah engkau mengira bahwa penduduk dunia ini sanggup memberikan bagian yang bukan hakmu? Tetapi ini adalah godaan setan yang telah melekat di kepala dan hatimu. Dengan sikap itu, engkau bukan lagi menjadi hamba Allah, melainkan menjadi hamba nafsu, hamba syahwat, dan setan. Engkau menjadi hamba bagi uang dan harta kalian. Berusahalah memandang, dengan meminta nasihat orang yang beruntung, sukses sehingga engkau dapat meraih keberuntungan dengan mengikuti jalannya. Barang siapa yang tidak memandang, dengan meminta nasihat kepada orang yang telah beruntung, sukses maka dia tidak akan memperoleh kesuksesan. Engkau telah melihat orang yang sukses, tetapi engkau hanya memandang dengan mata lahir, tidak memandangnya dengan mata hati dan keimananmu. Jika tidak, maka sudah pasti engkau tidak akan memiliki pandangan yang dapat sampai kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj 46. Orang yang tamak dalam mencari dunia dan mengambil hak orang lain, sama dengan orang yang menukar agamanya dengan tanah. Menukar keabadian akhirat dengan kefanaan dunia. Sudah pasti dia tidak akan mendapat apa-apa. Selama iman itu kurang, engkau akan mengambil apapun demi keuntungan kehidupanmu, sehingga kamu tidak mempedulikan manusia lainnya. Maka engkau telah menyalahgunakan agamamu dan engkau memakan harta mereka. Jika imanmu kuat dan sempurna, maka tawakallah kepada Allah dan tinggalkan kehidupan dunia, putuskan hubungan dengan Tuhan-Tuhan selainnya, dan lakukanlah perjalanan dengan hatimu, keluarlah dari negerimu, dari keluargamu, beranjaklah dari tempat dudukmu.
Lepaskan apa yang ada di dalam genggamanmu untuk keluargamu dan kerabatmu. Sehingga seolah-olah malaikat maut mengambil ruhmu, seolah ajal merenggut nyawamu, bumi terbelah dan menelanmu. Gelombang takdir yang terdahulu meraihmu dan membawamu ke dalam lautan ilmu. Barang siapa yang mencapai magam kedudukan ini, maka kehidupan dunia tidak akan membahayakan, sebab kehidupan dunia hanyalah lahiriah, bukan batiniah. Kehidupan dunia hanya untuk orang lain bukan bagi dia. Wahai manusia, apabila engkau belum sanggup untuk mencapai itu semua secara sempurna, maka setidaknya kalian dapat meraih sebagiannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, berusahalah untuk menghindar dari ambisi dunia sebatas kemampuanmu. Wahai manusia, jika mengaku sanggup menghindar dari ambisi dunia, maka lakukanlah. Jika tidak sanggup, maka bergegaslah agar hatimu menuju kepada Allah Al-Haq Azza wa Jalla, berpeganglah pada naungan rahmatnya. Sehingga akan keluar ambisi dunia itu dari hatimu. Karena Dia Maha Kuasa dan mengetahui atas segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam genggamannya. Jangan engkau tinggalkan pintunya, karena Dia akan membersihkan hatimu dari selainnya, lalu memenuhinya dengan iman dan marifah, dengan ilmu dan rasa mandiri dari kehidupan makhluk. Raihlah Dia, maka Dia akan memberikan keyakinan kepadamu, melembutkan hatimu, dan membuat engkau sibuk dengan ketaatan kepadanya. Pintalah segala sesuatu hanya kepadanya. Jangan tunduk kepada makhluk, tunduklah hanya kepadanya, dan bergaulah hanya dengannya. Wahai manusia, kepandaian lisan tanpa amal hati tidak akan membawamu melangkah menuju Allah. Perjalanan itu adalah perjalanan hati, pendekatan itu adalah mendekatnya hati, amal itu adalah secara maknawi serta dengan memelihara batasan syariat dengan anggota badan dan tawadu kepada Allah dan hambanya. Barang siapa yang menjadikan nafsunya sebagai ukuran, sebenarnya dia tidak memiliki ukuran. Wahai manusia, kepandaian lisan tanpa amal hati tidak akan membawamu melangkah menuju Allah. Perjalanan itu adalah perjalanan hati, pendekatan itu adalah mendekatnya hati, amal itu adalah secara maknawi serta dengan memelihara batasan syariat dengan anggota badan dan tawadu kepada Allah dan hambanya. Barang siapa yang menjadikan nafsunya sebagai ukuran, sebenarnya dia tidak memiliki ukuran. Barang siapa yang beramal dengan tujuan untuk dilihat makhluk, sesungguhnya dia tidak memiliki amal. Hakikat amal itu dilakukan saat menyendiri, tidak diekspos kepada umum, kecuali ibadah wajib yang mesti dilihat oleh manusia. Kelalaianmu telah mendahului ketelitianmu dalam membuat dasar pondasi, maka tidak berguna lagi ketelitanmu dalam membangun sesuatu di atas dasar tersebut. Jika bangunan berubah, dan dasar pondasinya kuat, maka engkau dapat membenahi bangunan di atas dasar tersebut. Amal, tauhid, dan keikhlasan adalah satu kesatuan. Orang yang tidak memiliki tauhid dan keikhlasan, maka tidak akan ada yang diperoleh dari amalnya. Kuatkan dasar pondasi amalanmu dengan tauhid dan keikhlasan, lalu dirikan bangunan amalmu dengan kekuatan Allah dan kekuasaannya, jangan dengan kekuatan dan kekuasaan yang ada padamu. Tangan tauhid yang akan membangunnya, bukan tangan-tangan kemusyrikan dan kemunafikan. Orang yang bertauhid yang akan mengangkat kekuatan amalnya, bukan kemunafikan. Ya Allah, jauhkanlah dari kami penyakit nifak. Ya Allah, berikanlah bagi kami kebahagiaan dunia dan akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Ya Robbal Alamin. Berlanjut ke bab berikutnya. Wassalamualaikum.